Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat siang. Kita kembali lagi bertemu pada perkuliahan yang kedua, ya, kedua mungkin harusnya ketiga. Alhamdulillah kita bisa berinteraksi kembali meskipun lewat online. Yang pertama, saya akan membahas kembali apa yang sudah dipaparkan oleh para pemakalah di PowerPoint-nya. Saya hanya akan membacakan ini supaya nanti teman-teman juga bisa mendengarkan ataupun menyimak materi yang dibahas, tidak hanya membaca tapi juga bisa mendengarkan materinya. Eh, Sebenarnya materi dalam rencana pembelajaran hari ini yaitu pengertian agama, ya, dan agama-agama yang dianut oleh orang-orang primitif dan juga orang-orang maju, masyarakat primitif dan masyarakat maju. Kita bahas pertama yaitu pengertian agama dulu. Pengertian agama secara bahasa, agama itu terdiri dari dua kata secara bahasa, ya, atau secara etimologi. Yang pertama itu a dan gama. Saya ulang bahwa agama secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu a dan gama. A artinya tidak, gama kacau. Jadi kalau orang yang memiliki agama atau orang yang memegang teguh agama, dipastikan seharusnya hidupnya tidak kacau, begitu. Nah, itu agama. Jadi kalau disatukan, agama adalah artinya tidak kacau. Orang yang memiliki agama, orang yang memiliki keyakinan itu diprediksikan atau diduga kuat hidupnya tidak mengalami kekacauan. Kemudian yang kedua, agama secara istilah. Ini banyak sekali berbagai macam pendapat terkait dengan definisi agama. Oleh pemakalah juga dipaparkan di PowerPoint-nya. Tapi saya hanya mengutip dua saja. Yang pertama, agama diterjemahkan sebagai ikatan yang dipegang teguh dan dipatuhi oleh manusia. Nah, atau ikatan yang harus dipegang teguh oleh manusia dan juga harus dipatuhi. Itu pengertian yang pertama. Kemudian pengertian agama yang kedua secara terminologi, bahwa percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan juga aturan-aturannya. Saya ulang, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan juga aturan-aturannya. Nah, itu adalah orang yang beragama atau agama, ya, mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa dan juga aturan-aturannya. Itu secara terminologi atau secara istilah. Kemudian ada berbagai macam agama-agama, baik itu yang dianut oleh masyarakat primitif ataupun masyarakat maju. Nanti teman-teman silahkan seleksi atau klasifikasi mana yang masuk termasuk kepada agama primitif dan agama masyarakat maju. Saya bacakan satu-satu berdasarkan PowerPoint yang teman-teman tulis, ya. Yang pertama, agama animisme. Nah, agama animisme ini diartikan sebagai anime itu atau anima itu roh atau ruh. Jadi menurut kepercayaan ini, bahwa setiap tempat-tempat tertentu itu ada ruhnya, gitu. Misalkan di bawah pohon-pohon besar, kemudian tempat-tempat sepi, rumah-rumah kosong dan lain sebagainya, itu ada ruhnya sehingga harus dihormati, harus dihargai, harus disembah supaya tidak menimbulkan apa namanya, madarat kalau bahasa agama, ya, atau tidak menimbulkan bencana. Kemudian yang kedua, agama dinamisme. Nanti kita seleksi apakah agama animisme ini sekarang masih berkembang, kemudian agama dinamisme yang akan saya paparkan sekarang. Agama dinamisme itu kepercayaan, ya, bahwa setiap sesuatu atau setiap benda itu memiliki kekuatan, ya, dan kekuatannya bisa mempengaruhi bahwa seseorang akan gagal atau akan berhasil, gitu. Saya ulang bahwa agama dinamisme ini sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa segala sesuatu atau sesuatu itu memiliki kekuatan, benda-benda itu memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi bahwa seseorang gagal atau berhasil. Nah, itu dinamis. Misalkan kalau saya tidak pakai batu ali ini, maka saya tidak akan lulus di IAID. Atau kalau saya tidak pakai batu ali ini, maka dagangan saya tidak akan laku. Sehingga bahwa satu benda, cincin atau batu ali itu diyakini memiliki kekuatan yang bisa menggagalkan dia atau memberhasilkan dia, begitu. Kemudian yang saya catat juga yang ketiga itu agama politeisme. Agama ini meyakini bahwa Tuhan itu banyak atau dewa-dewa, ya, percaya adanya beberapa Tuhan. Nah, itu agama politeisme. Agama meyakini Tuhannya itu banyak, ada Tuhan. Apa mungkin kalau di agama-agama lain ada apa namanya,
ada Dewa Brahma, ada Dewa Siwa dan lain sebagainya. Nah, meyakini adanya Tuhan-Tuhan yang banyak. Masing-masing Tuhan atau masing-masing dewa memiliki tupoksinya sendiri-sendiri. Ada bagian-bagiannya begitu. Kemudian ada agama monoteisme, yaitu suatu kepercayaan yang hanya meyakini satu Tuhan. Nah, apakah Islam masuk kategori yang ini atau bukan? Nanti teman-teman silahkan analisis begitu. Kemudian yang kelima ada agama henoteisme. Jadi yang rekan-rekan pemakaran tulis di dalam PowerPoint-nya ada agama henoteisme. Kalau agama henoteisme ini meyakini bahwa ada satu Tuhan yang berkuasa, tetapi tidak menampik bahwa ada Tuhan-Tuhan lain, atau meyakini ada Tuhan lain, hanya yang diyakini berkuasa hanya